Reporter TV bersama aku Mumu-chan, bersama aku Jessie, bersama aku Sofia Fioni. Wih, sebutin dong karakternya. Dulu kalau mau pakai nama ini dong. Agak kreatif ya. Coba lah mau. Ya udah, kamu dulu deh. Halo semua, aku Annie. Hai, aku Macy. Aku Sofia. Yeay, hai. Nah guys, selamat datang di konten spesial Quartet Magic Academy hari ini. Jadi kita bakal ada sesuatu hal-hal yang seru yang mau kita bawakan di konten kali ini ya guys. Apa itu? Tapi kalau misalnya kita bertiga doang rasanya sepi banget. Bener, setuju sih. Jadi hari ini kita mau men-summon tamu spesial kita yang berbeda dari tamu sebelumnya. Kira-kira siapa ya? Karena kita udah gak sabar banget gak sih, kita mulai panggil aja ya tamu-tamu hari ini pakai mantra ya. Kita bertiga ya? Oke, 1, 2, 3. Bibidi babadi puff. Nggak sia-sia sekolah. Selamat datang kakak-kakak. Terima kasih undangannya. Oh ya, sebelumnya ini kita hari ini kedatangan tamu spesial, kakak-kakak yang sudah membantu kita di pembuatan short movie dan MV Magic Hour. Terima kasih untuk bantuan. Penasaran kan kalian sama kakak-kakak ini namanya siapa sih? Ngapain aja sih di Magic Hour ini? Perkenalan dong kak. Oke, perkenalan, namaku Jeremy dan aku di sini sebagai director. Halo, saya Denny. Saya berperan sebagai visual effect supervisor. Halo, saya Hendy di sini sebagai visual effect supervisor. Salah. Sebagai visual effect producer dan colorist. Wih, tapi ini masing-masing ada di bawah ya. Pilih yang mana? Ada di bawah. Oke, jadi kakak-kakak bertiga ini yang salah satu yang bantuin selain staff-staff JKT buat pembuatan short movie sama MV Magic Hour ya. Keren sekali. Terima kasih. Kalau gitu, ya tanya-tanya boleh kali kak? Boleh. Oke nih, ada pertanyaan buat Kak Jere. Boleh dong ceritain gimana proses kakak membuat konsep tentang Magic Hour ini gimana? Awalnya. Ceritain kak, kita penasaran nih sama teman-teman yang lain. Oke, sebenarnya walaupun Magic Hour tuh singkat banget ya, akhirnya mungkin teman-teman ngeliat hasilnya singkat, tapi itu sebenarnya perjalanan itu panjang banget. Jadi dari proses pre-production kita bikin, pertama pasti musiknya dulu ya. Kalian kan musik dulu, bikin lagunya dulu, konsep lagunya, dan bagaimana kita promo lagunya juga gitu dalam bentuk short movie, itu semua kita pikirin gitu. Jadi dari sisi konsep filmnya, terus kita bikin, kita gather the crew ya, orang-orang yang emang sudah punya pengalaman juga di situ, dan juga kita bikin skripnya, kita cari tempat syutingnya, dan juga akhirnya kita production di Jepang gitu ya. Sebenarnya prosesnya panjang, dan apalagi kalau misalnya kita lihat Magic Hour ini penuh dengan CGI dan visual effects. Overall Magic Hour itu adalah project yang spesial banget. Udah sekian lama mungkin ya JKT nggak bikin sebuah short movie gitu, atau sebuah movie, dan this is the special project, dan semoga memang sesuai dengan ekspektasi lah artisnya ya, dan bisa menghibur dari fans juga gitu. Terima kasih Kak Jere. Keren Iya, banget. memang perjalanannya tidak gampang ya. Kita kan yang kita tahu udah. Emang panas aja. Abisnya tadi di summon kita harus kayak loncat, jadi nggak siap ya. Tapi kan kalau dilihat Kak Denny yang paling nervous ya. Kalau gitu kita tanya aja kali. Boleh. Nervous ini. Oke. Oke, jadi kalau nggak salah kan Kak Denny sebelumnya tuh udah banyak gak sih ngerjain project-project dari Hollywood. Yes. Dan mungkin ada yang baru tahu juga kira-kira film apa aja tuh Kak yang pernah Kakak pegang gitu. Oke. Kalau untuk Hollywood yang pastinya salah satunya itu Avatar yang paling terakhir. Aku nonton itu Avatar. Terus ada Apes, bukan yang paling terakhir, tapi Apes yang sebelumnya, War of the Planet of the Apes ya. Terus ada Avengers, ya ada Black Widow. Kalian udah pada nonton semua film-filmnya? Udah dong. Terakhir Magic Hour, karena Magic Hour tembus Hollywood.
Hollywood ya. Banyak lah, banyak banget ya. Salah satunya ya itu yang tadi saya sebutin sih. Keren, hebat-hebat semua ya. Iya. Tapi kalau boleh tahu tuh gimana sih ceritanya Kak Hendy terus juga Kak Desi Bisa sama Kak Tiara bisa bertemu ketemu gitu. terus kerjain project bareng itu awalnya dari mana gitu pertemuannya? Kayaknya sebenarnya awalnya sih kita ngobrol-ngobrol doang aja sih ya. kita kayak Avenger ya. Avenger assemble. Tapi kayak kalau misal kemarin itu emang pas aja kebetulan. Kalau dari segi saya ya, saya pas lagi balik Indonesia, terus kebetulan emang kan kita berdua partneran di Big Studio Gajah. Kita emang ketemu dengan ya salah satu creative directornya dari staff, dan di situ kita akhirnya decide, yuk nih mumpung ada yang bisa eksekusi visualnya dan juga memang timingnya udah pas dan kalian juga mau rilis MV. Ya kebetulan kita karena udah kenal juga udah lama, ada ide juga dari director. idenya pas banget nih. Idenya tentang magic kan. Dari situ kita keluar ide untuk bikin dengan banyak visual effect. Ya sebenarnya memang secara proses itu sebenarnya bisa dibilang magical juga gitu, karena memang idenya ini sebenarnya kan dari teman-teman JKT juga gitu ya. Tapi dengan timingnya yang entah kenapa bisa bertepatan juga. Magic moment. Bener. Abisnya literally kayak kalau dari aku baru pulang seminggu, seberapa minggu gitu ke Jakarta, baru cabut dari negara yang kemarin saya tinggal. New Zealand. Iya, New Zealand. Tiba-tiba ngomongnya negara yang saya tinggal. Emang di mana? Iya. Kebetulan sih sebenarnya kita buat obrol project yang lain ya. Cuman eventually timing nggak pas, ini dapetnya. Kalau misalnya kita nggak kedatangan Denny gitu ya, kayaknya kita nggak bakal bikin magic hour dulu. Ada gitu. magical moment Iya, ya. ada magical Magic moment. moment ini Hournya tidak doang. terjadi ya. Iya, jamnya doang. Udah takdir ya berarti. Takdir. Benar. Memang kejam ya. Oke nih lanjut ya Kak, ini kan ada skripnya nih. Kira-kira seperti apa diskusi antara kakak bertiga dengan scriptwriternya tuh kayak gimana tuh diskusinya? Pas membuat. Nah itu sebenarnya di proses pre-production kita kerjasama sama scriptwriter namanya Gita Alternita ya. Dan di sini sebenarnya waktu itu seru banget sih, kita tuh dapat konsep Magic Hour gitu dari lagunya. Kita pengen bikin sebuah konsep dunia sihir yang baru. Dan kalau misalnya kita tahu, kita sering nonton film bioskop, kita sering nonton film Hollywood, dan kita tahu film Harry Potter, itu udah jadi pop culture-nya lah istilahnya di dunia sihir gitu ya. Jadi kita udah tahu lah semua tentang itu. Tapi gimana caranya kita tuh bikin dunia sihir tuh yang gak cuma dari dunia sihir Harry Potter yang kita tahu gitu kan. Makanya kita pengen bikin versinya JKT48 gitu ya. Kita pengen bikin konsepnya itu ya menggabungkan dunia sihir dengan dunia misteri, kasus-kasus misteri gitu ya, atau yang kita sebut dengan genre whodunit. Genre whodunit gitu. Jadi memang kita gabungin konsep itu jadi sebuah konsep yang baru gitu. Makanya ceritanya kita bikin ada misterinya, ada magic momennya, dan yang paling penting, kenapa? Ada cute-nya. Ada cute-nya, yang paling penting itu. Kucing. Yes, karena kita bikin buat kalian. Kita bikin sesuatu yang sweet momennya lah, tentang persahabatan dan lain-lain. Nah, memang skrip itu kita bikin, kita pengennya bikin simple, dan sebenarnya prosesnya tuh panjang banget ya. Hendy tahu tuh kita gimana dari pertama kali first draft tuh segini ya Hendy. Iya, panjang. Segini ya. Segini tuh maksudnya apanya nih? Kertas. Bisa 3 jam kali. Bisa long movie ya. Bisa at least setengah jam sih kalau misalnya aslinya. Karena ceritanya lebih kompleks, ada build up. Oh, jadi sebenarnya tuh nggak cuma yang berapa menit yang kayak udah jadi hasilnya sih. Iya. Bisa sampai setengah jam sebenarnya tuh short. Bisa lebih, bisa 2 jam mungkin. Berarti kita bikin aja nggak sih? Nah, itu yang baru mau dibilangin makanya. Kalau supportnya ini bagus kan harus bikin yang lebih dong. Iya. Nah berarti kan di short movie ya kan berarti ada karakter-karakter yang sudah dibuat oleh kakak-kakak. Nah, tapi kalau kita lihat tuh ya, kan setiap member tuh dilihatnya tuh karakter yang dia peranin sama diri dia asli tuh kayaknya cocok ya. Nah itu tuh kira-kira apa pertimbangannya saat menentukan karakter itu? Iya. Gimana tuh pertimbangannya? Itu pekerjaan yang paling susah. Ya apakah kayak kakak harus kayak menggali membernya atau kayak gimana gitu? Iya, tentunya banyak
bantuan juga sih dari staff ya yang memang mengenal kalian semua dan bagaimana sehari-harinya juga kepribadian kalian gitu ya. Supaya nggak jomplang-jomplang banget gitu ketika masuk ke dalam peran gitu ya. Kita melihat skripnya ini sebenarnya pendek, sedangkan kalian ber-12 gitu ya. Kita tuh pengen sebenarnya sayang gitu kalian tuh kenapa ngomongnya cuma sedikit gitu. Sebenarnya kita juga pengen kalian banyakkan gitu ya. Cuma kita mencoba untuk membagi peran masing-masing setidaknya walaupun screen time-nya sedikit tapi tetap punya impact gitu dalam ceritanya. Ya jadi kayak makanya ada beberapa peran mungkinnya salah satunya mungkin yang paling kita kelihatan tuh Fanny ya di bagian belakang doang gitu ya, tapi at least dia punya impact. Dan kita cocokin juga ya. Yes. Karakter masing-masing Yes. dengan perannya, dengan skripnya kita bayangin gitu kan. Cocok gak ya gitu ya. Gitu ya. Iya. Kafenya itu ikonik banget sih. Iya. Berarti sempat ada kayak pertukaran karakter gitu dong, kayak Iya, tadinya ada. tuh ini, tadinya tuh ini gitu. Ada. tapi Nggak memang banyak. nggak banyak Iya. gitu. Jadi memang kita bisa ngelihat oh ini kayaknya Mute lebih cocok nih yang lucu-lucu nih tokannya sama Kira-kira dari antara kita bertiga ada nggak Iya, yang ada yang tadinya- berubah. Iya, ada yang Tadinya berubah kayak aku jadi penasaran nih. kucing apa enggak tadi Kak? Udah lupa. Udah lama banget ya. udah ya sebenarnya ada lah beberapa ya, cuma aku juga udah cukup lupa karena udah cukup banyak draftnya ya yang kita Iya. bikin ya. Sebenarnya yang paling konsisten karakter kucing ya. Di skrip dari awal draft pertama sampai terakhir yang nggak pernah berubah itu kucing selalu ada. Karakter Aku selalu dari kucing ya. Nah, Karena kita kebayangin itu karakter kucing itu siapa ya? Mute. sebenarnya awalnya tuh Mute doang ya tadinya ya. Oh, iya. Awalnya Mute doang gitu. Iya. Awalnya Mute doang, tapi terus ada input dari teman-teman kan ada Kristi juga, padahal Kristi juga cocok loh, mendingan Iya. berduaan aja kayak dodol-dodolan gitu, jadi kucing dodolnya lebih lucu ya, terus akhirnya ya udah kita ada modifikasi. Alhamdulillah ada temennya ya, terima Iya. kasih ya Kak sudah ada temennya. Iya, benar. Belum kasih ini fun fact baru Iya. loh, aku juga Iya, baru iya. denger loh guys fun fact kayak gini. Iya, kalau dari segi kita sih pengennya sebenarnya satu aja. Kalau dua kan banyak kerjaan. Jadi kan susah ya ini ya, gitu ya. Lumayan. Tapi tetap dilakukan yang terbaik loh. Bagus, terima kasih. Terima kasih Pas Pak. part yang kupingnya keluar tuh lucu banget. Iya, kayak Untuk sih. kalian selalu yang terbaik. Tolong dibikin jedak-jeduk ya. Sebagai anak DKV nih Kak. Wis, anak Wih, Aku mau nanya dari segi visual gitu kan. Waktu proses pre-production itu gimana cara nentuin nentuin visual directionnya gitu? Visual directionnya ya, sebenarnya kan pertama kan itu paling penting dari konsep, terus kita tahu kira-kira kita mau syuting di mana aja ya sebenarnya ya, kayak kita mau syuting ke dunia yang memang filmnya tuh a bit British gitu ya, terus kayak di dalamnya adalah sekolah akademi dan kalian nanti pakai seragam apa itu kita pikirin banget loh sebenarnya. Jadi kita pikirin mood boardnya, kita pikirin apa nanti dunia environmentnya kira-kira kayak gimana, walaupun kita belum pernah nih sebenarnya ke tempat actingnya sih, tapi kita pikirin kira-kira kayak gimana. Nah baru dari situ kita bikin storyline yang menarik gitu dari sana dengan membangun ya ntar kalian ada misalnya di library ya kan, kayak misalnya kalian di kelas, kalian misalnya di outdoor, itu kita juga ngebayangin kira-kira ada konflik apa aja gitu di sana gitu. Nah ngomong-ngomong soal visual pasti ada storyboard untuk short movie ini kan. Kira-kira dari storyboardnya itu ada hal menarik apa Kak? Jadi memang kita tuh punya keterbatasan ketika kita syuting tentang waktu ya. Jadi memang sebenarnya storyboard itu sangat memudahkan proses ketika kita nanti syuting di hari H gitu. Jadi makanya kemarin Handy juga saran ya untuk bikin storyboardnya dulu yang fix gitu ya. Betul. Makanya di sana kita nggak terlalu banyak waktu untuk improvisasi lagi gitu Betul. kan sebenarnya. Jadi lebih memudahkan kita untuk take pada saat syuting. Jadi pas syuting, oke udah fix ya. Iya. Yang mau di syuting yang part mana aja. Ya dan kalian udah tahu kan harus ngapain aja. Iya. Biar bisa bayangin nggak pas lagi dingin waktu itu. Kalau misalnya 3 jam harus lebat, kita harus ngapain nih? Ngapain Kak? Dengan situasi minus 10 derajat kan. Iya benar. Nggak bisa mikir kan kalau tanpa gambar kan, tanpa visual kan. Tapi dengan adanya storyboard kalian langsung tahu Iya. harus ngapain. Oh begini Posisinya. posisinya. Jadi ketika kita latihan, waktu kita latihan di tempat ini ataupun nanti di sana itu ya, jadi lebih gampang posisi kalian tuh semua udah jelas gitu di kamera kira-kira. Nah,
dan sangat ngebantu juga untuk DOP ngambil gambar ya, Yes, framing. gitu. Karena kameranya ya. Betul. Oke, berarti kalau ngomongin short movie itu udah banyak banget ternyata ya, kayak prosesnya udah panjang banget. Kita kayak boleh beralih ke MV-nya dulu nih, ke lagunya. Kalau nggak salah denger tuh yang tulis lagu Magic Hour tuh Kak Jere ya liriknya ya. Ini kita juga baru Iya, tahu ini ya. fun fact yang baru kita tahu hari ini. Ternyata Kak Jere. Kak Jere. Saya baru tahu hari ini. Iya. Saya juga baru tahu. Kita baru tahu. Jangan serang saya. Magic Hour. Sama saya juga baru tahu. Jadi buat Kak Jere, kira-kira ada gak cerita-cerita menarik atau seru yang Kak Jere alami selama pembuatan lirik Magic Hour? Iya, jadi kalau secara musik itu kan sebenarnya kita juga kerjasama ya sama ada musisi dari Jepang gitu yang sudah mengaransemen lagunya. Terus dia juga udah bikin kira-kira lagunya Magic Hour tuh bakal seperti ini. Konsep utama dari musisi kita yang di Jepang itu kita dapetin dulu esensinya, baru kita ubah intisarinya jadi lirik-lirik di lagu Magic Hour kita yang versi Indonesia ini, di bahasa Indonesianya. Dan di situ ya ada lirik-lirik yang ada konsep-konsep yang mencoba untuk aku masukin gitu ya. Kayak misalnya di bait pertama, ini sebenarnya Magic Hour tuh aku mencoba untuk bilang magic itu adalah love sebenarnya. Gitu. Jadi love is magic gitu. Sebenarnya sesimpel itu aja. Tapi kalau bisa bilang love itu ada dua sisi kan, sama seperti magic. Ada dua sisi, love sama hate, sama seperti magic dark magic dengan light magic gitu. Dan di situ yang aku coba bikin di verse pertama, it's dark magic, which is something yang deep within us gitu ya, mungkin kita hate because ada kepahitan sama siapa gitu ya misalnya. Jadi ada satu labirin yang terkunci yang kalau misalnya kebuka, oh itu bisa bahaya. Gitu ya. Kayak cerita kita lah gitu ya. Labirin hati ya. Iya benar. Jadi liriknya itu sebenarnya menceritakan itu, dan baru di ref itu adalah momen Magic Hour-nya. Magic Hour adalah momen fall in love sebenarnya, momen dimana kita membuka hati terhadap ya cinta yang baru, pagi yang baru, itulah yang ya mungkin banyak teman-teman yang udah coba analisa lagunya gitu ya. Jadi sebenarnya ini ya yang aku mencoba untuk terjemahkan gitu ya. Jadi di refnya adalah momen ketika orang jatuh cinta, dia bisa seperti merasa terbang, seperti menari di panggung cakrawala gitu dan sebagainya. TikTok gitu. Ada TikTok. Ini sebuah fun fact yang baru kita ketahui ya. Fun fact kedua ya. juga. Boleh nanya lagi kasih Kak fun fact lainnya gitu. Boleh dong. Yang terjadi atau enggak yang ada selama masa pre-production Magic Hour ini. Fun fact kita belum pernah tahu nih. Cuma ada di sini guys. Iya. Kita pun juga penasaran ini fun fact apa lagi nih? Fun fact apa ya? Yang boleh dikasih tahu? Ada banyak. Enggak ada sih. Spill. Apa ya? Sebenarnya ada sih beberapa. Tapi Fun-nya trending satu sih. Itu fact ya. Nggak, tapi Dan fun. mungkin tadi juga sempat ngobrol. Jadi itu Sombong banget. kalau fun fact sih ini nggak ada related sama filmnya. Nah jadi itu kita meeting tuh kan hampir tiap minggu berapa kali ya. Intinya tuh kita semua kayaknya kita makannya tuh bakery rice dulu deh. Jadi nggak ada tidur ya kayaknya ya. Apa Tidur ada. Ya? Cuman ya makanannya itu mulu sih. Karena meetingnya tempatnya sama mulu. Oh gitu fun fact-nya. Kalau dari aku sendiri pas persiapan pre-production itu yang paling aku takutin adalah ketika story-nya dibawa ke kalian dan kalian jadi kurang excited gitu. Takutnya gitu. Jadi ada beban pressure gitu. Jadi aku pengennya kalian member waktu melihat ceritanya tuh excited, dan waktu hari pertama kali kita reveal story-nya ke kalian jadi siapa, perannya dan ceritanya kayak gimana, itu jujur waktu melihat ekspresi kalian excited sama story-nya itu yang bikin aku jadi kayak oke. Berarti kerja kita nggak sia-sia gitu, kita semangat buat production selanjutnya gitu sih. Itu sih yang bikin aku semangat sih waktu melihat production. Banyak hal lucu sih sebenarnya sih pas GR segala macam gitu. GR. Iya. Mungkin di BTS sudah ada kali ya beberapa.
Maaf ya member JKT agak berisik kalau dia dengar. Oh iya, nggak apa-apa. Ngobrol. Nggak apa-apa, kan yang ngatur Jere, saya di belakang besar ya. Ajaran yang banyak. Bisa juga ya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke proses syuting aja kali ya kan ngobrol-ngobrolnya. Jadi aku mau nanya, kenapa sih lokasi syutingnya ini harus di Jepang? Kayaknya itu mesti nanya Aokuri ya. Boleh nggak ini masuk ke awalnya? Jangan dikat Karena konsepnya aja sih, konsepnya memang kita kan pengen bawa, pasti semua film tuh ada dunianya kan. Nah gimana cara bikin dunianya itu jadi nyata, kita mesti cari reki lah di beberapa tempat dan yang lokasi. Memang ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan. Di beberapa negara Tadinya gitu, cuma karena memang ya itu JKT punya kedekatan dengan pihak Jepang gitu ya. Jadi memang pada akhirnya yang kita pilih emang lokasi di Jepang dan lokasinya bagus banget kan. dan pas sesuai dengan konsep yang memang ada saljunya. Kita nyari kastil yang bersalju, yang cocok dengan temanya. Kebetulan semuanya ada di daerah Fukushima di British Hills. Pas banget lagi winter juga. Benar, betul. Karena emang ada beberapa di negara lain, tapi nggak ada saljunya, ya kan? Dan pas ini pas banget. Tapi ya contoh kan kalau misalnya kayak di daerah-daerah UK kan mostly kan raining juga kan, selalu hujan, jarang mereka saljuan. Dan pas aja nih di Jepang ya ini salju, dan mungkin saljunya parah banyak banget, kebanyakan. Iya sampai kebanyakan. Tapi in a way ya cocok aja sih dari segi overall moodnya. Betul. Iya. Ya, tapi syuting di luar Indonesia tuh pasti ada kesulitan gak sih daripada kita syuting di negara kita sendiri ya. Kira-kira hal apa yang paling sulit saat proses syuting di Jepang? Cuaca itu paling. banget sih. Dan kebetulan kita benar-benar terberkati ya. Yep. Haleluya. Haleluya. Kita terberkati karena mungkin ada semuanya. Sebelum syuting pun hujan ya, ada badai salju. Oh iya benar, pas datang kita nyampe Badai salju. hujan di situ. Hujan, belum ada saljunya. Iya belum ada. Iya, semua masih aspal masih kelihatan, belum tutup salju, ya kan? Tapi pas kita syuting semuanya Semua salju. Salju. Nggak ada, Putih. satu aspal udah nggak kelihatan. iya, itu benar-benar luck ya. Iya. Dan sebenarnya yang salah satunya adalah kalau ngomongin soal syuting di luar itu adalah kan kita mesti reki segala macam gitu kan. Dan kita tuh sebenarnya terberkati juga kerja bersama kerja bareng sama DOP yang sebenarnya jadwalnya sibuk banget. Kak Dimas itu jadwalnya sibuk segala macam dan juga itu asistennya juga, asisten kameramennya. Itu mereka itu waktu datang ke sana itu literally 1 hari lah sebelum syuting gitu. Jadi memang DOP itu penting banget untuk kita reki segala macam gitu ya, dan itu yang kayak kita mesti gercep banget gitu ya, sampai di sana mereka langsung reki buru-buru, lihat lokasi, framing gitu ya, dan itu H-1 kudos lah buat Dimas ya, udah mau Kan. ngelakuin itu semua. Dimas sama Kojel. Yes, ya, sama Kojel lah sekian. Nah nih kakak kan tahu ya member JKT48 tuh pada berisik-berisik kan. Pas selama proses syutingnya tuh pas ngarahinnya tuh susah nggak menurut kakak? Kesusahannya gimana? Ya susah sih. Susah sih. Ya sebenarnya ya kita terbiasa, sudah mulai terbiasa ya. waktu hari pertama gitu kita shoot sama kalian. Oh ya oke, ini agak ini ya susah ya, blocking ya, jalan-jalan dulu ya. Bisa stay dulu nggak? Nggak bisa diem doang ya. Diem. Apalagi kalau ngeliatin koreografer kalian, ayo semua kumpul dulu. Aduh, Benar-benar saya setuju. Tapi di hari kedua ya kita udah mulai terbiasa, jadi memang secara speed juga kita mesti buru-buru, maksudnya mesti lebih cepat supaya kalian juga udah nggak gusar gitu. Sebenarnya dibilang berisik sih enggak ya, cuma kita masih bisa kita adaptasi. Lagi juga biasa kan sebelum syuting kan, sebelum roll kan teriak quiet on set. Biasa kan Jadi selain jadi VFX kan juga jadi cuma teriak. Cuma teriak doang. Tadi kan ada ngomongin kesulitan bahasa ya, karena di Jepang kan sulit komunikasi sama kru yang orang Jepang di sana. Itu gimana tuh cara komunikasinya kakak sama orang-orang yang di sana gitu?
Banyak sih Ada Jogudes. Hai lagi hai ya. Gitu ya. Mereka juga bisa bahasa Inggris sih sedikit-sedikit tapi lumayan ngerti juga sih. Mungkin cuma nggak respon tapi kita ngomong apa mereka ngerti, mereka nangkep sih. Cuma tantangan juga untuk kamera ya. Yap. Karena tulisannya bahasa Jepang. Iya benar. iya. Iya, menunya bahasa Jepang semua tulisannya. Iya. Tim kru dari Jepang tuh benar-benar Helpful. helpful banget sih. Hmm. Helpful banget dan kerjanya juga cepet banget gitu ya untuk setup all the lighting itu tuh semuanya kita ngerasa mereka sangat-sangat helpful dan mau bantu banget lah gitu untuk bikin lighting itu jadi Banyak sih, semua sih dari fasilitas juga kan. yes. Hospitality-nya dari mereka juga. Ya, intinya kan kayak kemarin gitu bener-bener jaga aja kan kita semua kan pas syuting kan. Diliatin terus. Iya. Boleh dong Kak ceritain lagi hal-hal unik selama kita syuting di Jepang. Yang paling diinget tuh yang hal unik. Kalau dari aku sih mungkin yang kita syuting pas lagi hujan badai yang di gate yang si Z latihan. Yang nangis semua itu kan. Oh, bukan yang itu yang satu lagi. Oh, yang di gate yang di ininya Yang di ya. doang. yang dimana shot Z latihan. Oh, Nah, iya, iya. karena kita buru-buru sticknya lupa. Akhirnya kita harus ya aku lihat oke ada yang bisa aku paten ya akhirnya aku paten ranting dan rantingnya kita ganti di CGI dia jadi sticknya. Fun fact gitu. lagi ya. Perfect lagi. Iya. Tambahan lagi kerjaan sih sebenarnya sih. Mereka lihat tolong ya. Ini artinya kakak hijauin dulu atau enggak? Gimana? Nggak di-enjoy. Enggak. Diganti. Ya tapi syuting Magic Hour kan bukan cuma di Jepang ya. Kalau untuk beberapa film bukan cuma di Jepang, ada di Jakarta juga nih. Tapi kebetulan aku dan Freya kebagian di Jakarta. Nah, kira-kira kenapa tuh alasan utamanya? Fun fact lagi nih, sebenarnya banyak. Karena situasi di sana beberapa kali sempat badai salju, kita tuh terhambat untuk syuting. Terutama syuting untuk yang Marsha berubah jadi coklat. Itu semua kita take on blue screen. Ya, karena kita nggak sempet dan nggak bisa ambil shoot itu. Oh, maksudnya juga ada yang Yes, ya? karena Di depan ada badai salju ya. kita syuting di depan hotel kamar ya. Betul, di depan hotel Bener, kamar. aku ngeliat. Oh, yang dia ngomong Oh, iya. suaranya. Iya. Tapi nggak kelihatan kan? Enggak. Ternyata itu cuma di balik Tapi pintu doang. nah, guys. tapi nih ini lanjutan fun fact dari bagian itu ya. Iya. Nah, kan di shot-shotnya kalian rame-rame nangis itu kan yang gitu. Yang seru. Kan di situ kan emang ada salju dikit tapi nggak banyak kan. Iya. Nah, dan awal mula kan ada salju terus tiba-tiba terakhir-terakhir nggak ada salju kan. Terus last take kalian gitu yang kalian nangis rame. Nah, besoknya kita shoot hari terakhir ya kita shoot yang di depan pintu itu yang blue screen itu. Nah, pas hari itu shoot kan salju badai parah banget tuh. Nah, akhirnya gara-gara itu semua shot yang kalian nggak ada salju harus kita tambahin salju karena Oh, jadi ditambah. karena scene utang Marsha masih ada. Sama si Z juga yang di Shield ya. Oh, berarti itu pas kita yang kayak lagi kayak gini tuh kakak tambah-tambahin salju gitu. harus karena buat biar sama aja Biar dari nyambung awal ya. sampai akhir benar. Sebenarnya- detail-detail kecil Iya, kayak gitu ya. kita nggak ngeh ya Iya, tapi kita ya. nggak ngerti kayak wah ternyata Wow. ada detail Nah, seperti itu. untuk yang adegan sapu terbang, Iya, itu. kenapa kita harus di Indonesia? Aku tahu kenapa. Kenapa? Karena nggak bisa terbang beneran. Dan kita juga butuh alat lumayan besar ya, karena kita lokasi di British Hill juga kurang memungkinkan untuk bawa alat-alat Di atas seperti- gunung. di atas gunung untuk bawa alat-alat yang lumayan besar. Jadi kita discuss untuk syutingnya di Indonesia ya. Jadi karena kita bisa bawa dolly, track, jadi untuk buat ambil pergerakan yang lebih dinamis. lebih lah ya. dinamis. Yes. Ya, lebih memungkinkan aja sih dari segi fasilitas segala macam. Tuh. Ya. Selain short movie kan kita juga ada scene menari ya, kita dance gitu kan. Ada nggak sih kesulitan dalam take dance-nya itu karena kan ini sesuatu yang beda banget kan short movie sama dance gitu, pasti pengambilannya beda-beda gitu. Nah, itu mungkin yang udah sering ngerjain MV. Gimana Kak? Paling kalau untuk dance sendiri biasanya kita tag berdasarkan utawari ya.
Iya. Karena bener. kalau dari Utawari kita tahu posisi gerakan dan siapa yang nyanyi itu biasanya lebih rapih. Iya. Jadinya kita udah tahu gitu, yang mana aja yang harus kita ambil, yang mana aja yang lagi nyanyi, dan posisi member juga udah lebih jelas ya dari Utawari itu ya. Iya. Iya. Dan kita terbantu juga sama lokasinya, emang udah bagus gitu ya. Iya. Secara environment-nya juga udah bagus. Kalian tariannya Udah bagus udah gitu perfect ya, gitu perfect kan. dengan kostumnya, semuanya itu jadi memang ngebantu banget bikin MV-nya itu. Walaupun kita production day-nya itu berbagi dengan production kita filmnya juga, kita bisa tetap dapat MV yang look-nya pun juga spesial gitu sebenarnya sih. Betul. Dari teaser pertama sampai rilis itu kan lumayan panjang ya editingnya. Kira-kira berapa lama waktu itu sampai editing selesai tuh? Apakah Jadi ada teaser sesuatu? pertama ya. Iya, teaser pertama. Jadi sebenarnya fun fact. Pasang lagi nih. Iya, Sampai kali ini. Pasang lagi. teaser pertama itu di launch ketika kita masih syuting di Jepang. Belum selesai ya syutingnya bahkan ya. Iya, hari kedua. Belum hari kedua ya. Iya. Orang tuh pada bertanya-tanya, ini Iya. tuh jadi atau enggak nih projectnya? Oh, Karena iya. teaser pertama tuh lama banget kan Kak. Iya. Jadi kayak ini tuh jadi apa enggak? Nggak apa-apa sih, jadi orang nungguin terus. Iya, Ya, bisa Kita bener-bener bikin Justru juga. kayak gitu dong. Biasa kan kalau film-film kan teasernya Yoi. setiap 2 bulan, 4 bulan sebelum, kadang setahun sebelum, ini juga sama. Ya karena kita juga tahu kita nggak bisa, kita mesti bikin hype terus kan ya sama audiens juga gitu kan ya. Tapi proses post pro-nya tuh panjang banget gitu. Makanya kita rilis teaser demi teaser gitu ya. Kita bahkan dari teasernya itu pun kita bangun ceritanya gitu. Jadi di teaser pertama kita bangun ceritanya bahwa it's something yang mungkin lebih ke lokasinya dulu gitu ya. Terus di teaser kedua kita baru masuk tentang ada misterinya nih, ada magical mystery gitu ya. Dan yang ketiga tentang heart of the movie-nya itu sendiri adalah tentang persahabatan gitu sebenarnya. Nah jadi memang teasernya itu sudah dibangun supaya orang at least tahu teaser ceritanya sedikit gitu. Baru nanti pas nonton jadi satu whole movie yang orang bisa paham. Terus kita berapa lama sih dari Dan fun fact ini juga lumayan singkat ya. Karena kalau di hampir aja berkata kasar. Ya sebenarnya singkat ya, kalau di Hollywood ada satu shot 1 tahun ya. Enggak gitu juga. Karena kan yang ngerjain 1 orang. Enggak. Jadi kalau ini 4 kita pulang dari Jepang itu sekitar Januari akhir ya. Nah, jadi itu udah mulai editing dari offline editingnya, terus sampai ke visual effect selesai bulan Mei kemarin rilis. Jadi sekitar 4 bulan. Emang consider lumayan singkat sih, lumayan singkat. Tapi ya panjang juga. Karena kita 4 banyak bulan. banget dari VFX itu banyak banget yang mesti di clean up. Terus Iya. kita ceritanya juga banyak magicnya gitu ya, Iya, banyak VFX-nya. Jadi memang VFX itu tuh banyak banget gitu kerjaannya. Memang itu yang mungkin menyita banyak waktu sih. Terus kan masing-masing kan juga setiap karakter kan ada spesialitasnya, jadi ya kita juga berusaha mikirin dengan konsep kalian tuh gimana sih berbeda gitu. Yep. Sama tapi beda gimana ya? Iya. Punya Iya. ciri khasnya masing-masing. Iya, gitu. iya. Jadi di situ aja exploration-nya kadang lumayan makan waktu segala macam. Nah, pertanyaan nih Kak, bagian post production yang paling sulit itu bagian apa? Paling sulit ya udah otomatis monster. Iya, karena kan dari konsep aja kita bikin ini kita pokoknya konsep udah ada sebenarnya dari bulan 12 ya. Bulan 12 ya, bulan konsep monster. Pertama ya, terus akhirnya kita develop lagi sampai yang akhirnya kita ketemu yang baru pas bulan Februari kan. Itu prosesnya udah 2 bulanan. Habis itu kita harus bikin 3D model monsternya, which is take another 3 minggu. Lalu setelah itu, nah monsternya setelah di 3D harus dikasih tulang lagi. Nah itu juga proses ya mungkin sekitar 1-2 minggu, terus di animate dan lalu dicahayain. Nah jadi itu kan prosesnya panjang banget. Dan di situ juga kalau yang kalian lihat di monster itu kan kita harus banyak pohon yang harus kita hilangin, atau mungkin kita harus taruh banyak aset segala macam. Jadi di situ kenapa itu shot paling susah gitu sih. Karena
intricate aja, lebih banyak perintilan-perintilan kecil sih apa details. Oke. Ini buat kali ini nih aku mau nanya kan, kalau kita lihat tuh banyak banget ya efek-efek CGI yang cukup advance. Kira-kira bagian mana yang paling berkesan buat kali ini? Kalau aku pribadi sih sebenarnya sapu terbang. Karena ya karena sapu terbang itu gimana ya? Seru aja gitu ngerjainnya. Ngerjainnya tuh Aku juga mau Pas main. syuting itu ya. abisnya pas ngerjain shot kalian gitu dari blue screen ke sapu terbang itu ngelihat seru aja, kayak di kepala tuh nggak ngebayangin Ngebayangin ya. gitu mikir dia. Butuh imajinasi Iya, yang iya. tinggi. Iya. Jadi berimajinasi juga maksudnya ya I'm getting paid to imagining something kan, maksudnya jadi enak aja gitu kan. Dan itu makanya favorit. Sama kedua teleport sih, dapat magic wand semua. Iya. Oh ya bagian Kagita Ya. dan Yang Cigre. Cigre, oh itu juga itu. Kucing tuh juga lumayan seru, cuman susah banget. Saya kenapa kok Karena ada per kan jadi Ada itu bulu itu sebenarnya kalau dari dunia kita tuh salah satu yang emang lumayan susah buat diproduce gitu. Karena di dunia 3D sebenarnya bulu itu juga masih harus disisir. Tapi dalam Bisa konsep 3D disisir gitu? bisa, iya. Jadi cuman lumayan berat gitu. Jadi kayak komputer kita jadi kayak lumayan kerja banget. Jadi ada limitationnya di sana. Tapi in a way it's fun doing it, kayak ya udah ngeliatin karakter. Nih kira-kira nih si Mute sama si Christy bisa diapain ya dulu teh biar lucu gitu sesuai karakternya gitu. Kalau misalnya dari sisi warna nih, gimana cara dapetin mood yang pas buat semua scene? Karena kan kita take di tempat yang beda-beda gitu kan, dengan lighting ya pasti beda juga gitu. Untuk dapetin mood, warna sih kita bener-bener sesuaiin sama konsep di awal ya, karena pas syuting itu susahnya kita ngambil di waktu yang bener-bener beda dari Kita pengennya agak-agak gelap gitu ya, pengen agak berasa malam sore gitu, tapi mataharinya kenceng banget gitu. Jadi kita gradingnya untuk pewarnaan ya harus benar-benar kita sesuaiin sama konsep awal ya. Ya, jadi memang konsep awalnya udah kita tentuin dulu, kita pengen bikin moodnya berasa gloomy gitu ya, dan berasa a bit mencekam gitu, kayak dark gitu ya. Baru dari sana kita terapin ke indoor, outdoor. Jadi feelingnya emang a bit bluish gitu ya, supaya atmosfernya tuh berasa gitu di film. Dan kita tetap jaga gimana looknya tetap sinematik. Yes. Sama time frame juga kali ya, kan maunya sekitar jam-jam pagi gitu ya, Iya. jam-jam subuh gitu. Ya, sesuai konsep. Kalau dari soundtrack lagu ini kan tentu dari lagu Magic Hour kan Kak. Untuk short movie, direction dari Kakak untuk background musik kayak gimana? Iya, sebenarnya Yang bagus. gampang sih ngomongin Yang bagus. sama musik produser kita ya. Iya. Kita tinggal bilang yang bagus aja. Gimana caranya bikin musiknya tuh magical gitu ya. Ada unsur misteriusnya, agak minor-minor, tapi ntar berubah jadi ada mayornya. Jadi kita memang dibuat jadi ada roller coasternya juga gitu dari musiknya. Dan memang unsur misterinya itu diambil dari instrumen-instrumen yang ada bellnya sedikit, terus a bit secara tonality-nya ada quirky-nya gitu-gitu. Jadi memang feelingnya itu bukan yang dark banget gitu, tapi darknya tuh ada misterius yang lebih lebih playful lah, let's say gitu ya. Mungkin agak abstrak ya kalau ngomongin musik, ya mungkin untungnya kita punya musik produser yang bisa memahami gitu ya. Tapi juga kalau kita nonton di filmnya, soundtracknya itu ya, build up-nya lumayan ikutin alur pas kalian fighting ya. Iya. Iya, dari makin kenceng lagunya, makin upbeat, terus makin action sampai terakhir Bener. pas that moment ya, my reminiscence. Bener sih, jadi memang kita bikin konsepnya itu kan karena dari musik Magic Hour-nya ini sendiri kan pengen jadi istilahnya klimaks atau hero dari semua film ini gitu kan. Makanya kita bikin Magic Hour instrumennya itu di klimaks dari filmnya. Kalau untuk Kak ini kan udah banyak nih project-project yang di-handle, hebat-hebat pula kan. Apa nih yang membedakan Magic Hour sama project-project Kakak yang lain? Yang pertama sih, project pertama yang
semuanya ngomong bahasa Indonesia ya. Jadi itu kadang-kadang kerja rada bingung gitu. Aduh ini apa ya, kemarin di Inggris ngomongnya gini, kalau di Indonesia ngomongnya gimana ya. Nah, tapi di luar situ ya, ini kan dimana proyek pertama, ya salah satu proyek besar pertama saya yang saya handle overall secara visual effects. Nah kalau di luar sana, di proyek-proyek sebelumnya, saya kan lebih spesifik sama kerjaan yang di bidangnya, maksudnya di departemennya. Jadi lebih spesifik, terus lebih specialized kan. Nah kalau di sini kan lebih secara overall, dan juga gimana ya, proyek ini mungkin serunya karena ya involve aja gitu kan. Kita bareng-bareng discuss gimana actingnya pas on the set segala macem gitu-gitu. Juga aku juga belajar sama kalian gitu soal dunia peridolan. Lucu aja gitu ya, jadi aku belajar hal baru nih. Tapi ya overall sih gitu sih ya. Oke, nah aku sekarang ini ada nih buat Ko Hendy nih. Jadi Ko Hendy guys, Ko Hendy tuh nggak pertama kali tahu terlibat dalam menghandle music video JKT48. Kan ini apa ya reveal-nya ya? Udah banyak banget. Mungkin boleh di zoom in ya. Seneng bangganya. Kamera di sana. Tapi aku ada pertanyaan, kira-kira ada nggak sih kesan tersendiri di proyek yang kali kan beda banget kan dari yang biasa-biasanya? Ada nggak kesannya? Kesannya karena dibantu dengan profesional ini, jadinya kita bisa deliver videonya beda dan unik ya. Tentunya pasti dari VFX dan konsep juga dari Jere bisa ngehasilin sesuatu yang beda di short movie. Kita ada short movie, kita ada visual effect. Jadi di video klip kali ini emang something yang belum pernah kita buat sebelumnya. Dan rilis semua videonya trending ya. Alhamdulillah. Selamat buat kita semua. Selamat buat kita semua. Banyak yang suka ya berarti ya. Iya. Nggak terasa ya guys, kita udah ngobrol tentang Magic Hour bersama dengan kakak-kakak yang keren-keren ini, bersama dengan Om Jote juga tentunya ya. Terima kasih ya Kang untuk bantuannya buat JKT48. Kita semua suka dan fans-fansnya juga suka nih. Terima kasih. Iya. Kira-kira ada gak yang ingin disampaikan? Support terus JKT48 ya. Support terus guys. Jadi kita bisa bikin film panjang. Betul. Bilang kemarin tuh kurang panjang. Benar. Iya. Mau lihat lagi. Iya. Gimana? Jan? Iya. Magic 2 hours. Semoga terwujud ya. Amin ya. Awalnya Magic Hours, kalau nanti ada lagi Magic 2 Hour ya. Iya. Ya semoga ini sih Magic Hour ini kan dari konsep awalnya itu kan sesuatu yang singkat ya. It's a brief moment gitu ya. Sebenarnya lagunya juga bisa dibilang sebenarnya agak singkat gitu ya. Lagunya agak singkat, short movie juga filmnya agak singkat gitu. Dan sebenarnya yang bikin Magic Hour itu spesial dan bagus, indah itu justru karena sebentar. Ya. Jadi ya semoga dengan Magic Hour ini, project ini kalian semua bisa menikmati gitu ya project Magic Hour ini dan bisa benar-benar jadi momen yang unforgettable aja sih. Dan bisa membawa JKT48 lebih besar. Iya, benar. Amin. Yang pasti sih kalau saya sih juga ngelihatnya kan kalian kan new era gitu kan. Ini kan sesuatu yang baru terus kan. Ya hopefully dengan banyaknya support dari fans-fans ya bisa nge-create another some kind of Magic Hour kan. Yes. Kan? Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak udah mampir ke Terima kasih. sini. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk terus streaming Magic Hour, oke? Yay. See you again next time. Bye-bye. Bye-bye.